Pena sentuhan abadi adalah harta yang penuh dengan kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan pena. Kekuatannya dapat diterima. Celestial Capture Net. Meskipun harta ini cukup rata-rata, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh beberapa kecerdasan. Ini sangat menarik, jadi aku yakin kamu akan menyukainya. Adapun harta ketiga, paling baik digunakan dengan Rain Celestial Sword kamu. Harta ini disebut roh selubung. Menempatkan pedang surgawi di dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Ayah menggunakan Origin Celestial Metal di dalam Celestial Cleansing Pool untuk membuatnya. Adapun mantra celestial, meskipun itu adalah mantra celestial berkualitas rendah dan kekuatannya biasa, itu adalah mantra yang sangat menarik. Mantra ini disebut Stop Mantra. Ayah menemukan ini di planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya, itu tidak lengkap, tetapi ayah bisa mengembalikannya setelah meneliti mantra. Ayah menduga bahwa ini hanya bagian dari mantra kombinasi besar. Sayangnya, apa yang aku temukan tidak lengkap, jadi aku tidak dapat mengembalikan seluruh mantra kombinasi. Kegembiraan di wajah Wang Lin berangsur-angsur tenang. Giok dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah deskripsi terperinci dan instruksi untuk 3 harta surgawi. Tidak ada batasan pada bagian giok ini dan itu dapat dengan mudah diakses. Adapun 2 bagian lainnya, ada pembatasan yang ditempatkan pada mereka. Ketika seseorang mencoba memeriksa mereka dengan indera ilahi mereka, hanya akan ada gambar dan kata-kata kacau, membuat mereka tidak dapat melihat semuanya. Bagian kedua memiliki metode untuk menciptakan pelindung surgawi. Lelaki tua yang pendek itu dapat mempelajari tentang penjaga surga dari melihat bagian-bagian kedua. Ada juga komentar yang tersisa di batu giok. Ayah meletakkan batasan garis keturunan pada batu giok ini. Tanpa garis keturunan kamu, tidak mungkin untuk mematahkan pembatasan pada giok ini. Namun, batu giok ini sudah ada terlalu lama, cukup lama sehingga bahkan dengan kultivasi kuat orang ini, itu tidak bisa mengimbangi lorong waktu. Pembatasan pada bagian pertama telah hilang, dan pembatasan pada bagian kedua telah sangat longgar. Hanya pembatasan pada bagian terakhir yang masih sepenuhnya utuh. Dari 3 harta surgawi, aku hanya melihat 2. Selubung roh tidak ada di sana. Barang-barang ini diberikan kepada seorang wanita bernama Qin Shuang. Jika namanya Qin, maka ayahnya adalah. Mata Wang Lin menyala dan dia berbisik, Kaisar Langit Qin Lin. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Wang Lin menutupnya mata. Menurut nada batu giok ini, Qin Shuang ini adalah putri Kaisar-Kaisar Langit. Dia juga memiliki senjata bernama Rain Celestial Sword. Dia tiba-tiba membuka matanya dan ada ledakan cahaya keemasan. Rain Celestial Sword. Rain Celestial Sword. Mungkinkah ada kebetulan yang mengejutkan di dunia ini? Mungkinkah mayat wanita yang senior Yoi sangat tergila-gila dengan? Jadilah putri Kaisar Qin Lin. Wang Lin merenung sedikit sebelum menampar tasnya. Pagoda yang diberikan Yoi terbang keluar. Sebelum bisa tumbuh, tangan kanan Wang Lin membuat segel dan menunjuk pagoda. Mayat wanita berbaju putih, yang begitu cantik sehingga dia bisa membuat jantung siapapun berdetak, perlahan-lahan terbang keluar. Melihat mayat perempuan itu, Wang Lin mulai merenung lebih dalam lagi. Matanya menyala, lalu kedua jarinya membentuk pedang dan dia melambaikannya. Bilah angin terbang dan tanda merah segera muncul di pergelangan tangannya. Namun, sebelum darah bahkan bisa mengalir, tanda itu segera menghilang dan kembali normal. Wang Lin ekspresinya tetap sama, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Dengan pikiran, energi pedang Ling Tianho memasuki jari-jarinya. Dia segera melambaikan tangannya lagi dan tanda merah lain muncul di pergelangan tangan wanita itu. Meskipun masih cepat sembuh, kali ini jelas lebih lambat. Setetes darah merah menetes dari luka pada wanita di pergelangan tangan putih. Wang Lin menarik tangan Ling Tianho energi pedang dan menangkap setetes darah. Dia melambaikan lengan bajunya dan wanita itu terbang kembali ke pagoda. Dia kemudian meletakkan pagoda itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang. Aku hanya perlu mengujinya untuk melihat apakah kamu benar-benar Qin Shuang. Wang Lin menekan setetes darah di batu giok tanpa ragu-ragu. Ketika setetes darah mendarat di batu giok, itu segera berubah menjadi kabut merah. Kabut merah secara bertahap memasuki batu giok. Kemudian suara retak segera datang dari batu giok hijau dan kehilangan lapisan. Giok hijau jernih dengan garis tipis berwarna merah darah muncul. Wang Lin tidak mungkin repot-repot mengamati betapa indahnya giok ini, dia memindainya dengan akal ilahi. Kemudian dia langsung menghirup udara dingin dan mulai merenung. Segel pada 2 bagian terakhir dari batu giok ini dibuka. Dia, sebenarnya adalah Qin Shuang. Wang Lin menghela nafas. Perasaan ilahinya kembali ke batu giok untuk memeriksa isi 2 bagian lainnya.
waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah terbenam di dalam batu giok untuk waktu yang tidak diketahui. Pria tua pendek itu terbangun pada hari kedua setelah Wang Lin terbenam dengan batu giok. Namun, formasi 3 bakat pedang masih mengelilinginya. Semburan energi dingin memasuki tubuhnya melalui ujung pedang, membuatnya tidak berani bergerak 1 inci pun. Dengan kultivasinya, ia samar-samar dapat melihat bahwa misteri formasi ini tidak ada di pedang sendiri tetapi kekuatan misterius di dalam diri mereka. Selain itu, ada juga Suliguo mengawasinya. Suliguo dengan santai melayang di sekitar pria tua itu dan sesekali akan mengungkapkan senyum dingin. Dia akan memegang pisau hitam dan melambaikannya di sekitar orang tua itu. Beberapa hari kemudian, akal ilahi Wang Lin kembali dari dalam giok. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Surgawi ini bahkan lebih kejam daripada para kultivator. Bagian kedua dari batu giok ini memiliki catatan terperinci tentang membuat boneka panggilan wali celestial. Metode ini bukan untuk celestial, itu dimaksudkan untuk digunakan pada kultivator. Kultivator ditangkap dan dimurnikan. Jika itu berhasil, wali surgawi yang dihasilkan akan sangat kuat. Menurut para bidadari, wali surgawi bukanlah manusia, tetapi harta karun. Itu terbagi antara kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Di batu giok, dinyatakan bahwa pelindung surgawi berkualitas rendah sama dengan kultivator ascendan tahap akhir puncak, yang merupakan batas langkah pertama. Adapun kualitas menengah dan kualitas tinggi, aku adalah tidak dapat menentukan di mana mereka berada di langkah kedua. Adapun bagian ketiga dari batu giok, itu adalah peta. Itu terlihat seperti peta topografi sebuah gua. Mata Wang Lin berbinar dan dia memandang lelaki tua pendek itu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Serahkan." Wajah lelaki tua pendek itu dipenuhi dengan kepahitan ketika dia berkata, "Kamu memiliki semua tas untuk dipegang, apalagi yang kamu inginkan?" Dalam hatinya dia mengutuk. Orang ini bernama Wang bahkan lebih buruk dari pasangan kultivasi itu. Mereka hanya ingin salah satu tas pegang aku, tetapi orang yang bernama Wang ini tidak ingin meninggalkan aku dengan apapun. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu dan menampar tas pegangnya. 10 potong batu giok yang rusak terbang keluar. Jade yang rusak ini adalah objek di dalam 10 penjaga surga yang dimiliki orang tua itu. Setelah pria tua itu melihat Jade yang rusak, ekspresinya sangat berubah. Wang Lin menutup tangan kanannya dan 10 Jade yang rusak menyatu menjadi satu. Setelah itu, dia meraih pria tua itu. Lalu telapak tangannya mengenai dahi lelaki tua itu dan menjatuhkan jiwa lelaki tua itu dari tubuhnya. Saat jiwa lelaki tua itu terbang keluar, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal dan mengelilingi jiwa lelaki tua itu dengannya. Saat pria tua itu disempurnakan, energi spiritual celestial di dalam jiwa asalnya perlahan-lahan terkondensasi menjadi batu giok seukuran jari. Setelah mengambil batu giok yang rusak, jiwa asal pria tua itu terlempar keluar dari menara dan dimakan oleh awan hitam di luar, menjadi fragmen jiwa di dalam. Adapun tubuh pria tua itu, Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat ia melambaikan lengan bajunya dan tubuh berubah menjadi debu. Salah satu alasan untuk melemparkannya ke bendera jiwa adalah bahwa itu akan sia-sia. Setelah semua, itu adalah tahap akhir Soul Transformation Soul. Alasan lainnya adalah Wang Lin tertarik pada gua yang ditemukan lelaki tua itu. Namun, Wang Lin tahu bahwa ini bukan saatnya untuk pergi. Yang paling penting saat ini adalah menggunakan beberapa dekade yang tersisa untuk membuat kultivasi dan harta magisnya mencapai puncak baru. Dia harus bersiap untuk perjanjian 100 tahun yang dia miliki dengan iblis kuno. Ini terutama berlaku untuk 2 harta baru dan mantra celestial kualitas rendah yang dia peroleh. Berpikir tentang mantra celestial, Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah mantra surgawi yang nyata. Semua mantra yang dipelajari Wang Lin dalam hidupnya, selain dari Celestial Slaughter Art, diciptakan dari meniru mantra surgawi berkualitas rendah. Lagi pula, mantra celestial terlalu jarang. Bahkan orang-orang seperti Allseer memiliki keinginan besar untuk mantra surgawi, apalagi seseorang seperti Wang Lin. Mantra surgawi adalah mantra nyata. Ini adalah mantra kuat yang beberapa kali lebih kuat dari mantra normal. Tanah roh iblis menarik banyak kultivator dan bahkan menyebabkan mereka bersedia membantai dan membungkuk kepada penduduk asli. Ini semua adalah kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno untuk mempelajari mantra celestial. Untuk mendapatkan mantra celestial di sekte nasib surgawi, seseorang harus memegang posisi murid sejati selama bertahun-tahun sebelumnya. Diberikan 1. Namun, Allseer tidak akan memberikan yang terbaik tetapi memilih yang biasa. Stop spell. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mantra untuk mantra celestial ini muncul di benaknya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam mantra celestial ini.
Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Pertempuran antara setan surgawi country and the fire demon country telah bertahan untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak menjadi semakin panas saat perang berlangsung. Negara-negara lain tidak bisa menahannya lebih lama dan akhirnya memutuskan untuk menyerang. Demon kuno dari negara setan langit sudah mempertimbangkan masalah ini ketika dia memutuskan untuk memulai perang melawan negara setan api. Karena negara-negara lain siap untuk bergerak, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel kota setan langit. Adapun kota-kota lain dari negara setan langit, setan kuno benar-benar menyerah. Dia hanya menjaga ibu kota dan danau naga sambil menunggu kesepakatan dengan Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin akan kembali pada perjanjian. Jika Wang Lin benar-benar mundur, dia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari tinggi dan rendah sampai dia membunuh Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin tidak begitu berpandangan pendek. Di bawah situasi ini, suku pemurnian jiwa dengan cepat memperluas dan memperkuat dirinya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, di medan perang di negara setan api, ada orang-orang misterius berwarna hitam yang secara bertahap menarik perhatian kedua belah pihak. Orang berjubah hitam ini akan sering muncul di medan perang untuk menyerap sejumlah besar fragmen jiwa dan membawa banyak kehidupan bersama mereka. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan mereka semua memiliki kinerja yang luar biasa. Para prajurit iblis yang tumbuh lebih kuat dengan cepat di kedua pasukan dipromosikan untuk menggantikan para jenderal yang mati. Wang Lin tidak peduli dengan pertempuran di negara setan api. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir benar-benar tenggelam dalam mantra celestial. Mantra surgawi tidak bisa dibandingkan dengan mantra normal, sangat sulit untuk mempelajarinya. 20 tahun adalah awal bagi Wang Lin. Sementara tenggelam dalam mempelajari mantra celestial dan harta celestial, waktu mengalir seperti air, dan tanpa sadar lebih dari 50 tahun telah berlalu. Ada kurang dari 10 tahun yang tersisa sampai perjanjian dengan setan kuno. Selama hampir 100 tahun ini, selain mempelajari mantra celestial dan harta celestial, Wang Lin tidak pernah berhenti mencetak pada iblis yang tersebar. Selama waktu ini, jejaknya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa dekade, Wang Lin hanya menyentuh tepi mantra henti langit. Persyaratan untuk mantra celestial ini bukanlah sejumlah energi spiritual celestial tetapi pemahaman seseorang tentang surga. Agar lebih akurat, aspek yang tercakup oleh mantra celestial ini jauh di luar jangkauan para kultivator. Itu seperti pengetahuan yang sangat esoteris yang membutuhkan pembelajaran dan pemahaman yang konstan sebelum akhirnya bisa menguasainya dan menggunakannya. Wang Lin menghabiskan bertahun-tahun secara bertahap memahami seni penyembelihan surgawi dan akhirnya mencapai sedikit penyelesaian. Mantra stop ini sama. Wang Lin lupa tentang waktu saat terbenam dalam mantra surgawi. Selama beberapa dekade ia berada di kultivasi pintu tertutup, suku pemurnian jiwa telah mengirim sejumlah besar orang ke garis depan di negara setan api untuk mengumpulkan jiwa dan memperkuat diri mereka sendiri. Ini semua berubah begitu pasukan dari negara lain memasuki negara setan langit. Daripada pergi keluar, anggota suku membela negara setan langit. Sejumlah besar anggota suku kembali dari negara setan api dan mulai melawan tentara iblis dari berbagai negara iblis lainnya. Namun, kekuatan Soul Refining Tribe terlalu kecil. Mereka hanya bisa mempertahankan daerah di bawah awan hitam dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, ketika tentara dari negara-negara iblis lainnya menemukan bahwa mereka tidak dapat mengambil Sky Demon City karena disegel oleh iblis kuno, mereka mengalihkan pandangan mereka ke suku pemurnian jiwa. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang aneh dengan suku kecil ini. Awan hitam di atas suku ini yang bertindak sebagai perlindungan alami sangat aneh. Itu memblokir prajurit iblis yang menyerang selama-lamanya. Tentu saja, tidak semua negara iblis telah mengarahkan pandangan mereka pada suku pemurnian jiwa. Hanya 2 pemimpin negara yang melakukannya, sehingga 5 yang tersisa mengalihkan perhatian mereka ke negara setan api. 7 negara iblis lainnya tidak mengirim terlalu banyak tentara iblis. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tekad untuk mengirimkan segala sesuatu seperti iblis kuno dari negara setan langit. Pada saat ini, baik negara setan air dan negara setan guntur mengirimkan wakil komandan di kepala dengan 100.000 prajurit iblis. Yang satu datang dari utara dan yang lain datang dari selatan. Kedua pasukan mengepung suku pemurnian jiwa. Wakil Panglima Negara Setan Air adalah seorang wanita. Penampilannya biasa saja, tapi matanya memancarkan cahaya dingin. Di sampingnya adalah seorang jenderal iblis dari negara setan air. Adapun negara setan guntur, wakil komandan kepala mereka adalah seorang pria paruh baya kekar. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mengenakan baju besi, dan ada kilat bergerak melintasi tubuhnya dan tanah di bawah kakinya hangus. Suku buas kecil ini memiliki harta yang luar biasa, ini menarik.
Meskipun pria kekar itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, suaranya seperti guntur. Tidak ada keuntungan dari perjalanan ke negeri setan langit ini. Namun, mengambil harta ini kembali ke Kaisar Iblis bukanlah pilihan yang buruk. Mata pria kekar itu bersinar dan dia mengambil langkah. Dengan suara keras, tanah di bawahnya hancur dan area hangus di tanah mulai menyebar. Tubuh lelaki kekar itu dengan cepat terbang menuju awan hitam. Kecepatannya sangat cepat dan dia jelas telah mencapai setara dengan kultivator ascendan tahap awal. Dengan hanya satu langkah, dia melintasi jarak yang jauh dan tiba di sebelah awan hitam yang mengelilingi suku pemurnian jiwa. Gelombang energi spiritual iblis di sekujur tubuhnya membentuk perisai tak terlihat yang mendorong awan hitam itu kembali. Di dalam suku pemurnian jiwa, ekspresi Ouyang Hua tenang saat dia menatap langit. Di tanah, anggota suku pemurnian jiwa semua duduk dalam posisi lotus dan benar-benar fokus. Ouyang Hua berteriak, "Jiwa, hambur!" Tiba-tiba, semua anggota suku melepaskan fragmen jiwa yang mereka miliki. Telah mengumpulkan. Dalam sekejap, dunia masuk dipenuhi dengan gas hitam yang terbuat dari pecahan jiwa. Di bawah kendali tuannya masing-masing, massa gas hitam mengembun menjadi sebuah sungai hitam yang menyerbu pria berbadan besar itu. Pria berbadan besar itu tertawa. Alih-alih mundur, dia bergegas maju dan melemparkan pukulan. Pukulan ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan itu menciptakan raungan gemuruh saat ia berlari keluar seperti naga guntur mengamuk menuju sungai hitam yang masuk. Tidak jauh dari sana, Wakil Panglima dari negara setan air dengan dingin melihat pertempuran itu dan berkata, Wakil Panglima Guntur meremehkan awan hitam ini. Salah satu iblis jenderal-jenderal di sebelahnya terkejut dan bertanya, Tuanku, mungkinkah ada rahasia tersembunyi tentang awan hitam ini? Akankah Wakil Komandan Guntur dapat memecahkannya? Awan hitam ini sangat aneh dan terdiri dari banyak fragmen jiwa. Jika tidak ada yang mengendalikannya, Wakil Komandan Guntur dapat dengan mudah memecahkannya. Namun, jika ada seseorang yang mengendalikannya, aku khawatir dia harus memberikan semua yang diperlukan untuk melanggarnya. Jenderal setan di samping wanita itu tersenyum. Itu yang terbaik. Kami sepakat bahwa dia akan mengambil kabut hitam dan kami akan mengambil orang-orang dari suku ini. Dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan mendapatkan semua orang dari suku pemurnian jiwa ini. Setelah kita kembali dan mempelajarinya, kita pasti akan belajar sesuatu. Naga guntur yang diciptakan dari pukulan pria paruh baya mengeluarkan raungan gemuruh dan menyerbu ke arah awan hitam yang dibentuk oleh semua fragmen jiwa anggota suku. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat muncul. Sebuah lubang muncul di awan hitam sebagai hasil dari gelombang kejut ini. Kemudian sungai hitam menghilang dan pria kekar itu tertawa. Suku belaka-belaka berani menyerang aku. Betapa banyak semut rendahan. Saat pria kekar itu berbicara, dia berjalan masuk melalui celah di awan hitam. Para prajurit dari negara Demon Guntur semua meledak bersorak. Teriakan mereka tidak lebih lemah dari Guntur. Ini menambahkan momentum yang tak terbatas untuk pria kekar. Wanita dari negara setan air tidak jauh dari sana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, suku pemurnian jiwa ini akan lenyap. Tunggu Wakil Panglima Guntur mengambil kabut hitam dan pergi menangkap anggota suku. Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka. Berbagai jenderal iblis di sekelilingnya semua mengakui perintahnya. Pria kekar melangkah langsung ke Soul Refining Tribe dengan satu langkah. Dia menyeringai seolah-olah dia sudah melihat kepanikan dan ketakutan di suku kecil ini. Namun, pada saat dia masuk, dia langsung terkejut. Area 50 km ini dipenuhi dengan anggota suku pemurnian jiwa yang duduk dalam posisi lotus. Mereka semua menatapnya, hanya tidak ada kepanikan di mata mereka seperti yang diharapkan pria kekar itu. Sebaliknya, mata mereka sangat tenang, dan ketenangan ini jelas bukan palsu. Bahkan ada rasa sarkasme yang dalam dan dinginnya dingin di dalam mata yang tenang ini. Tatapan aneh dan tak terhitung ini menyebabkan jantung Wakil Panglima Guntur berdetak kencang. Langkahnya tanpa sengaja melambat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa di tengah suku ada area kosong seluas 5 km dengan menara tinggi di tengah. Saat dia melihat menara, mata pria kekar itu menyempit. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa semua suku besar memiliki kepercayaan mereka sendiri. Saat ini menara ini jelas merupakan inti dari kepercayaan mereka. Pria kekar itu mencibir. Setelah aku menghancurkan menara ini, aku ingin melihat apakah kamu masih dapat memiliki tatapan seperti ini. Dia langsung menyerang menara. Tidak ada anggota suku yang duduk di sana berbicara, mereka hanya dengan dingin menatap lelaki kekar itu. Kesunyian semacam ini seperti tekanan tak terlihat yang membuat lelaki kekar itu memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah.
Namun, dia memiliki keyakinan dalam kultivasinya. Dia mendengus dingin ketika dia mendekati menara dan hendak melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Berhenti! Suara lembut dan nyaris tak terdengar dari dalam menara. Suara ini sangat lemah, tetapi penampilannya sepertinya telah menghentikan waktu. Bahkan awan hitam menjadi tidak bergerak pada saat ini. Suatu kekuatan yang tidak dapat diidentifikasi tiba-tiba muncul dan mengelilingi lelaki kekar itu. Tubuh lelaki kekar ini bergetar dan kilat yang terus-menerus bergerak melintasi tubuhnya berhenti. Pada saat ini, auranya benar-benar menghilang. Tubuhnya berhenti di udara, benar-benar tidak bergerak. Kepalanya sudah membentuk setengah lengkungan, tetapi itu tidak akan pernah bisa menjadi dikirim. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah matanya. Pada saat ini, teror di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Jika rasa takut di matanya dibandingkan dengan lautan, lautan itu bisa menenggelamkan seluruh tanah roh iblis. Sosok Wang Lin perlahan berjalan keluar dari menara. Rambutnya mengalir di belakangnya, dan dengan jubah putih yang dia kenakan, dia seperti surga. Setelah dia keluar, dia bahkan tidak melihat pria kekar dan melambaikan lengan bajunya. Pria kekar itu langsung tertiup angin kencang. Dia batuk darah dan segera diusir dari suku pemurnian jiwa. Tubuh pria kekar bergerak seperti meteor, dan di sepanjang jalan, kabut darah keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya menabrak tanah setelah meninggalkan Soul Refining Tribe. Sampai sekarang, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Lingkungannya benar-benar sunyi. Murid-murid wanita dari negara setan air tiba-tiba menyusut. Pikirannya benar-benar kosong ketika dia melihat ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan berteriak, "Cepat, mundur!" Sayangnya, sudah terlambat. Wang Lin memiliki tangan di belakang punggungnya saat ia melayang keluar dari suku Refining jiwa. Para anggota Soul Refining Tribe memancarkan niat membunuh dan segera mengikutinya. Wanita dari ekspresi negara setan air segera berubah dan dia berteriak, "Formasi!" Para prajurit iblis baru saja mulai bergerak dan energi spiritual iblis baru saja mulai bergerak. Berhenti! Wang Lin membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Pemahaman selama beberapa dekade memungkinkannya menyentuh ujung mantra celestial. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan mantra celestial dengan kekuatan penuh. Dengan satu kata, dunia berhenti bergerak. Semua orang di luar Soul Refining Tribe berhenti bergerak pada ini saat. Para anggota Soul Refining Tribe tampaknya telah menerima perintah dan dengan cepat bergegas keluar untuk membunuh. Pada saat yang sama, awan hitam di atas suku pemurnian jiwa menyebar dan menutupi langit daerah sekitarnya. Wanita dari negara setan air itu juga membeku. Namun, setelah 3 napas waktu, cahaya biru mengelilinginya. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, 3 sinar pedang menyala, segera menyusul wanita itu, dan mengelilinginya. 3 roh pedang Zishu, Haiju, dan Mo yang melepaskan raungan. Jantung wanita itu bergetar dan ketiga pedang itu menusuk tubuhnya. Ada kabut darah dan kemudian dia mati. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merasakan kekuatan mantra celestial. Seolah-olah pembantaian di tanah terjadi di dunia yang berbeda, dia sama sekali tidak memperhatikannya sama sekali. Aku masih belum sepenuhnya memahami mantra surgawi ini. Tapi tanggal perjanjian aku dengan setan kuno akan tiba, jadi tidak ada saatnya untuk terus memahami. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 pedang terbang ke arahnya. Mulut Zishu menahan jiwa asal wanita itu. 1 bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan suku pemurnian jiwa. Ketika dia pergi, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan meninggalkan akal indria untuk menjaga suku pemurnian jiwa. Wang Lin tidak segera bergegas menuju negara setan api, dia pergi ke gua dulu. Di jalur naga terhormat, dia dengan cermat merekam semua 11 simbol sebelum pergi. Giok mengatakan bahwa ada 12 simbol, tetapi saat ini hanya ada 11. Aku tidak tahu di mana simbol terakhir itu, ekspresi Wang Lin netral ketika dia melangkah maju. Dia kemudian mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar dan langsung menuju ke negara Demon Fire. Api perang menutupi seluruh negara Demon Fire. 7 negara lainnya terus meningkatkan menara militer mereka di dalam negara setan api. Negara ini benar-benar telah menjadi medan pertempuran. Setelah hampir 100 tahun perang, tanah telah diwarnai merah. Setelah memasuki Fire Demon Country, bau darah tebal akan mengalir ke arahmu. Selain dari darah, ada juga mayat yang rusak yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Semburan aura kematian datang dari mayat-mayat dan membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh negara setan api. Ini adalah pertempuran sampai mati antara negara setan langit dan negara setan api. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertempuran ini.
Sebagai gantinya, setiap nyawa dipertukarkan dengan yang lain karena kekuatan negara setan api perlahan-lahan dihapus. Ibu kota negara setan api benar-benar kosong. Bahkan Kaisar Iblis telah secara pribadi memasuki pertempuran. Selain dari Tanah Suci, Lembah Setan, di tempat lain benar-benar sepi. Setan kuno dari negara setan api meniru iblis kuno dari negara setan langit. Dia menyegel ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Lembah iblis negara setan api tidak berada di luar kota tetapi di kedalaman kota. Energi spiritual iblis yang kuat menyebar dari lembah dan menyelimuti seluruh ibu kota negara setan api. Melihat dari kejauhan, ibu kota dikelilingi oleh energi spiritual setan, tetapi ada juga sejumlah besar aura kematian. Itu tampak seperti sebuah kota di dalam kabut, dan itu menyebabkan orang-orang merasa sedih ketika mereka melihatnya. Ketika Wang Lin mendarat di luar ibu kota Fire Demon Country, langkahnya membuat suara serak. Suara ini menjadi semakin jelas mengingat betapa tenangnya lingkungan di sekitarnya. Bumi merah gelap mengeluarkan perasaan berlumpur ketika seseorang menginjaknya. Perasaan berlumpur ini berasal dari darah puluhan juta orang yang telah merendam bumi selama 100 tahun terakhir. Kruns. Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan selangkah demi selangkah menuju ibu kota negara setan api. Sosoknya seperti jiwa berkeliaran berjubah putih, sungguh aneh di dalam kabut kelabu ini. Rambutnya mengalir di udara saat dia berjalan melewati kabut. Suara bergerak berlanjut dengan setiap langkah yang diambil Wang Lin. Kota di dalam kabut itu sangat kosong. Sulit membayangkan bahwa 100 tahun yang lalu populasi kota ini tidak kurang dari ibu kota negara setan langit. Namun, sekarang benar-benar mati. Di mata 9 iblis kuno, orang-orang di negara mereka hanyalah orang-orang yang mereka cerahkan. Mereka hanyalah alat untuk membantu mereka pulih. Bahkan jika semua orang mati, hati mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Semua orang di dalam ibu kota negara setan api, dari kaisar iblis hingga warga sipil, telah dikirim ke medan perang, dan mereka diubah menjadi mayat yang tersebar di seluruh bumi. Mereka berubah menjadi darah yang mewarnai tanah merah. Hati Wang Lin sangat tenang saat dia dengan tenang berjalan maju selangkah demi selangkah. Segel iblis kuno mulai 5 km jauhnya dari ibu kota Fire Demon Country, dan segel ini sangat kuat. Itu adalah salah satu metode setan kuno harus melindungi dirinya sendiri. Bahkan panglima tertinggi dari negara-negara lain tidak dapat memecahkannya. Satu-satunya orang yang dapat memecahkan segel, selain dari iblis kuno lainnya, adalah para kultivator yang sangat kuat. Setan kuno Bei Luo pernah berkata bahwa setelah ibu kota kosong, setan kuno pasti akan menyegel kota untuk mencegah siapapun masuk. Itulah sebabnya hal pertama yang kami sepakati adalah menghancurkan segel ini. Wang Lin berhenti di luar layar energi spiritual iblis dan mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya hitam di ujung jarinya saat dia menunjuk ke layar. Saat jari ini menyentuh layar energi spiritual iblis, kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul. Jari Wang Lin terlempar ke belakang dan rasa mati rasa dengan cepat masuk ke jarinya dan menyebar ke tendonnya. Wang Lin mengayuh energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan dengan cepat kembali normal. Wang Lin bergumam, ini memang sangat kuat. Tepat pada saat ini, rasa ilahi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ibu kota. Raungan yang bisa mengejutkan jiwa asal menyebar dari akal ilahi. Skram. Suara ini bergema di seluruh negeri seolah-olah itu adalah guntur turun dari langit. Gemuruh-bergemuruh menggema di dalam telinga Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel yang sangat aneh. Jika seseorang melihat dengan dekat pada segel, mereka akan melihat bahwa itu mengeluarkan energi spiritual iblis. Saat gemuruh turun pada Wang Lin, itu segera menghilang. Bei Luo. Kamu dikirim oleh Bei Luo. Perasaan ilahi yang ganas di dalam ibu kota mengeluarkan raungan lain, itu dipenuhi dengan kemarahan. Wang Lin mengabaikan suara ini dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia bergumam, setan kuno Bei Luo, ini adalah bagian pertama dari perjanjian kita. Tolong tonton. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, membantai energi, kumpulkan. Kata-kata sederhana seperti itu tidak lebih keras daripada guntur dan tidak bisa mengubah dunia. Namun, 5 kata sederhana ini menyebabkan badai yang luar biasa di dalam negara Demon Api. Di medan perang di bagian utara negara Demon Api, tentara iblis dari kedua belah pihak tiba-tiba bergetar. Seutas niat membunuh yang tebal yang bisa menembus langit segera terbang keluar dari tubuh mereka. Energi pembantaian ini dengan cepat terisi keluar dan menghilang ke kejauhan. Nenek moyang telah tiba. Wajah para prajurit iblis ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi dibantai tetapi dengan cepat meninggalkan medan perang. Di medan perang di selatan Fire Demon Country, tak terhitung orang berjubah hitam menyerbu pertempuran di sini. Orang-orang ini membawa niat membunuh yang kuat.
Mereka sering membunuh prajurit iblis di jalan mereka, menyebabkan tentara iblis ini berubah menjadi untaian gas abu-abu yang kemudian diserap oleh mereka. Para jenderal iblis dari kedua belah pihak tidak terbiasa dengan orang-orang ini dan memiliki terbiasa dengan keberadaan mereka. Orang-orang ini datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak tahu dari sisi mana mereka berasal. Bahkan ketika mereka berhasil melingkari orang-orang ini, seringkali itu tidak sepadan. Namun, saat ini orang-orang yang berpakaian hitam ini tiba-tiba gemetar dan memperlihatkan ekspresi ekstasi di mata mereka. Mereka dengan cepat pergi, dan sementara mereka pergi, untaian energi pembantaian yang kuat meninggalkan tubuh mereka. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya menghilang di cakrawala. Adegan ini terjadi pada saat yang sama di tempat yang tak terhitung jumlahnya di negara setan api. Langit ditutupi oleh untaian gas abu-abu. Untaian ini mengandung energi pembantaian yang tak terbayangkan dan mereka melintas di langit. Saat ini, seolah-olah seluruh dunia diselimuti pembantaian dan menjadi cukup dingin untuk menembus tulang seseorang. Pihak-pihak yang bertikai di dalam negara setan api semuanya berhenti bertarung pada saat ini. Mereka semua menatap langit dengan ketidakpastian dan mata penuh kebingungan. Tidak hanya ada banyak anggota suku pemurnian jiwa yang tersembunyi di dalam tentara iblis dalam 100 tahun terakhir, bahkan banyak jenderal di kedua sisi adalah anggota suku pemurnian jiwa. Pada saat ini, jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya di Fire Demon Country gemetar sedikit, dan seuntai energi pembantaian lolos dari masing-masing kepala mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah kehilangan untaian energi pembantaian, orang-orang ini segera menggunakan metode mereka sendiri untuk melarikan diri dengan cepat. Seluruh negara setan api telah berperang selama 100 tahun. Adegan hari ini mengejutkan semua korban yang beruntung. Langit tidak lagi biru, sekarang abu-abu. Untaian energi pembantaian melonjak ke udara dan berkumpul di ibu kota negara setan api. 100.000 untai energi pembantaian datang dari segala arah menuju Wanglin. Suara hal-hal yang merong tidak pernah berhenti di langit di atas ibu kota negara setan api. Wanglin berada di tengah-tengah pusaran besar ketika 100.000 untai energi pembantaian menghambur ke arahnya. Untaian energi pembantaian ini jauh lebih kuat daripada yang dari 100 tahun yang lalu. Jumlah pembantaian jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan 100 tahun makanan telah menyebabkan 100.000 untai energi pembantaian hampir membeku. Berpisah. Ada jejak lampu merah di mata Wanglin. Jantung energi pembantaian dan pembantaian menyatu, menjadi inti dari jalur pembantaian. 100 untai energi pembantaian telah menutupi langit, tetapi dengan satu kata dari Wanglin, mereka segera semua berpisah menjadi dua. 100.000 untai energi pembantaian berubah menjadi 200.000 untai energi pembantaian. Itu belum berakhir. 200.000 untai terbelah sekali lagi. Berpisah sekali lagi. Berpisah sekali lagi. Seluruh dunia diselimuti oleh gas abu-abu tebal dalam sekejap. Gas abu-abu ini bukan kabut tetapi energi pembantaian. Ini adalah perpaduan dari hati pembantaian dan niat pembantaian. Pembagian energi pembantaian menyebabkan 100.000 untai energi pembantaian terpecah menjadi 1 juta untai energi pembantaian. 1 juta untai energi pembantaian ini masih bisa membelah lebih banyak, tetapi Wanglin hanya mencapai sedikit penyelesaian dalam seni pembantaian surgawi, jadi 1 juta adalah batasnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pembantaian sendiri dan menggunakan anggota suku pemurnian jiwa untuk memelihara energi pembantaian. Hancurkan aku. Rambut Wanglin mengalir di udara saat dia tiba-tiba menunjuk ke layar energi spiritual iblis. 1 juta untai energi pembantaian turun pada segel seperti menuangkan hujan. Metode untuk mematahkan segel iblis kuno tidak berfokus pada satu titik. Sebaliknya, ada banyak titik yang tersebar di segel yang perlu diserang pada saat yang sama untuk memecahkannya. Jika kekuatannya tidak cukup, itu tidak akan efektif. Namun, 1 juta untaian energi pembantaian Wanglin telah dipelihara selama 100 tahun, jadi kekuatan mantra ini mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa setelah ia mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi, itu menggantikan Finger of Death. Itu telah menjadi salah satu dari 3 gerakan menyelesaikan Wanglin bersama dengan menggunakan jari iblis sambil mengenakan baju besi iblis dan sungai neraka. Adapun mantra stop, itu adalah mantra menyelamatkan jiwa Wanglin. Setelah mengujinya 2 kali, ia memutuskan untuk menyembunyikan mantra ini. Hanya ketika tidak ada yang tahu tentang hal itu, ia dapat memainkan peran pada saat kritis untuk menyelamatkan hidupnya. 1 juta helai energi pembantaian jatuh seperti hujan deras. Suara tabrakan datang dari layar iblis di luar ibu kota negara setan api. Pada saat ini, seolah-olah 1 juta serangan energi pedang menabraknya. Setelah beberapa napas waktu, suara tabrakan datang satu demi satu. Layar iblis mulai bergetar hebat. Ekspresi Wanglin netral ketika dia berdiri di luar layar iblis dan dengan dingin menonton semua ini.
Itu tidak lama sebelum retakan muncul di layar setan. Retakan menyebar sampai layar iblis runtuh dengan keras. Kemudian 1 juta untai energi pembantaian segera dilarikan ke ibu kota, dan seluruh ibu kota segera diselimuti gas abu-abu. Dengan layar iblis rusak, Wang Lin berjalan masuk. Sekarang setelah layar iblis hilang, badai energi spiritual iblis meledak dari lembah iblis di pusat ibu kota. Itu berubah menjadi awan ungu di langit. Saat awan di langit bergejolak, ia segera berubah menjadi bayangan iblis bertanduk ganda. Matanya mengungkapkan cahaya menakutkan ketika melayang di udara dan memandang Wang Lin seperti mereka sedang melihat seekor semut. Kultivator rendah, bahkan jika kamu memiliki perlindungan Beilou, karena kamu berani menghancurkan aku layar iblis, tanpa diragukan lagi kamu akan mati. Suara dari bayang-bayang tampaknya berasal dari tingkat neraka yang ke-9, itu sangat tidak menentu. Bayangan setan melambaikan tangannya dan tiba-tiba surga berubah. Seluruh ibu kota menghilang dan dalam sekejap lingkungan menjadi dunia merah. Merah ini adalah cahaya dari api. Tanah ditutupi magma. Cahaya merah yang kuat dari api bahkan membuat langit bersinar merah. Suara ledakan bergema di seluruh area dan sejumlah besar udara panas keluar dari tanah. Udara panas dengan cepat berubah menjadi ilusi, dan segera ada ratusan ilusi di sekitar iblis kuno. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 1 juta untai energi pembantaian tiba-tiba memasuki tubuhnya. Mereka berubah menjadi segel kehidupan di antara alisnya. Segera, 1 juta anjing laut hidup dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Lalu dia menampar tasnya untuk dipegang dan baju besi iblis itu terbang keluar. Itu berubah menjadi sutra hitam yang melilit Wang Lin sebelum berubah menjadi baju besi hitam ganas. Wajah Wang Lin tertutupi oleh baju zirah itu, hanya memperlihatkan matanya yang dingin. Dengan rambut panjangnya yang mengalir di belakangnya, dia mengambil 1 langkah dan melayang di udara. Setelah jeda sesaat, dia tiba-tiba menyerbu. Bayangan iblis kuno segera mengungkapkan ekspresi ganas. Itu mengaum karena menggunakan berbagai mantra untuk menghentikan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, Finger of Death muncul di tangan kanannya dan melesat seperti sambaran petir. Adapun serangan dari bayangan, Wang Lin benar-benar mengabaikan mereka. Meskipun beberapa mantra mendarat padanya, mereka segera diblokir oleh energi iblis dari baju besi hitam. Dia juga memiliki 1 juta anjing laut, jadi dia bisa mengabaikan serangan ini sepenuhnya. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas menuju iblis kuno raksasa yang dibentuk oleh awan ungu di langit. Setan kuno mengungkapkan sedikit ejekan dan mendengus dingin. Armor iblis-iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Namun, kamu tidak memiliki hati iblis, jadi itu benar-benar sia-sia bagi kamu. Dia membuka mulut dan mengeluarkan raungan. Raungan ini membawa energi spiritual iblis yang kuat yang menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke setan kuno dan berkata, transformasi setan. Energi iblis dari baju zirah itu tampak bersorak, dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari zirah memasuki tubuh Wang Lin melalui mulut dan hidungnya. Energi berputar melalui tubuhnya dan melesat keluar dari jarinya. Pada saat ini, rambut Wang Lin mengalir dan dia dipenuhi dengan energi iblis seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi setan. Serangan itu adalah puncaknya menggunakan baju besi hitam sambil berubah menjadi iblis. Angin iblis keluar dan energi iblis menyala seperti pelangi. Serangan Wang Lin mampu menembus serangan suara iblis kuno. Cemoohan di mata iblis kuno itu masih ada. Menghadapi angin jahat, dia membuka mulutnya dan melahapnya. Lalu dia memukul bibirnya dan berkata, tidak buruk. Energi jahat ini dapat dianggap murni. Mata Wang Lin masih dingin. Pada saat ini, ia berada 1000 kaki dari iblis kuno, dan dengan 1 langkah ia menutup 100 kaki lainnya. Setan kuno memandang Wang Lin dan mengungkapkan cahaya misterius di matanya. Dia tiba-tiba bergerak dan melepaskan ledakan energi iblis dari tubuhnya yang besar. Energi iblis ini mengandung indera ilahi iblis kuno, dan dengan cepat mengelilingi daerah 1000 kaki di sekitarnya. Tekanan kuat tiba-tiba muncul di daerah ini. Suara hal-hal yang pecah datang dari dalam tubuh Wang Lin dan kemudian energi jahat di sekitarnya menghilang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, transformasi Dao. Sebuah sungai bawah laut memaksa dirinya ke daerah ini dan membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin. Sungai bawah tanah melilit Wang Lin dan kekuatan reinkarnasi mengelilingi daerah itu. Langkah Wang Lin tenang saat ia menutup 100 kaki lagi. Setan kuno mengeluarkan dengusan dingin ketika tangannya berubah menjadi cakar dan mencakar Wang Lin. Cakar ini mengandung energi spiritual iblis yang lebat. Semua energi jahat dari baju besi tiba-tiba menghilang dan kembali ke tubuhnya. Kemudian 1 juta untai energi pembantaian bersinar terang. Wang Lin meraung. Alih-alih mundur, dia menyerang maju dan berbenturan dengan cakar iblis kuno.
Bang! Suara yang menghancurkan surga menggema area tersebut. Tangan kanan iblis kuno itu dijatuhkan ke udara oleh Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin, lebih dari 700.000 anjing laut mati, tetapi semuanya dengan cepat berubah. Dia mengambil langkah lain dan melewati 100 kaki lagi. Menghilang dan digantikan dengan niat membunuh yang dingin. Ketika dia berhadapan dengan Wang Lin sebelumnya, dia hanya memiliki niat bermain dengan Wang Lin. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin mendekat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bei Lou pasti punya niat sendiri untuk mengirim orang ini. Sekilas niat membunuh muncul di iblis kuno. Mata. Dia tidak ingin menggunakan mantra iblis kuno, karena mereka mengambil banyak darinya setiap kali dia menggunakannya. Mantra iblis, pembantai iblis. Setan kuno membentuk segel. Untaian energi spiritual iblis yang berubah menjadi pusaran terbang keluar dari tubuhnya. Seluruh bumi yang dipenuhi magma mulai mendidih, kemudian helai udara panas menyerbu keluar dan berkumpul di hadapan iblis kuno. Segera, tombak besar muncul di hadapan iblis kuno. Tombak ini benar-benar merah. Selain memancarkan energi spiritual iblis yang lebat, ia juga mengandung aura panas yang kuat. Saat tombak muncul, rasa krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Matanya menyala, tetapi dia tidak berhenti dan melangkah maju. Setelah bergerak maju 100 kaki lagi, ia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Lalu dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, 1 juta untai energi pembantaian, menyatu menjadi satu. Segel-segel kehidupan sepertinya ditarik oleh jari Wang Lin. Energi kehidupan dengan cepat menyatu sampai hanya ada 1 untai tersisa. Bahkan orang-orang seperti Olseer akan terkejut dengan jumlah energi pembantaian yang terkandung dalam untaian gas abu-abu ini. Pada saat ini, energi pembantaian ini berkumpul di ujung jari Wang Lin, dan dia melangkah maju sekali lagi. Kali ini dia berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat dia masuk dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno, matanya tiba-tiba menyala dan dia mulai mengucapkan mantra yang sangat kompleks. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel. Segel ini diberikan kepadanya oleh Ancient Demon Bei Lou. Kesepakatannya dengan Bei Luo adalah bahwa ia akan memecahkan layar iblis dan menggunakan mantra ini setelah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno lainnya. Setelah dia menyelesaikan 2 langkah ini, dia akan menyelesaikan sebagian besar perjanjian mereka. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengalahkan iblis kuno dengan kekuatan Wang Lin. Alasan perang ini terjadi adalah untuk mengosongkan ibu kota negara setan api. Tanpa perlindungan orang-orang di ibu kota, Wang Lin dapat mencapai jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat segel muncul di tangan kiri Wang Lin, darah di dalam tubuhnya melonjak. Kemudian dia batuk banyak darah. Pada saat yang sama, ada suara hal-hal pecah datang dari seluruh tubuhnya dan kabut darah terbentuk. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno sangat berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap kabut darah di depan Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, dengan nada serius, darah ini mengandung aura dewa kuno. Jadi itu, seperti ini. Setelah kabut darah muncul, dengan cepat mengembun bersama untuk membentuk orang berdarah. Pada saat yang sama, rasa ilah yang sangat tirani turun ke atas orang berdarah, menyebabkannya membuka matanya. Pada saat ini, setiap makhluk hidup di negara setan api tiba-tiba merasakan kecemasan meningkat di dalam hatinya. Sangat sedikit orang yang tahu kenyataan itu. Namun, sebagian besar orang merasa tidak berdaya dan takut terhadap kecemasan di hati mereka. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno di 7 negara lainnya semuanya berubah. Mata mereka berbinar dan mereka semua melihat ke arah ibu kota negara iblis api. Nada setan iblis negara iblis rendah ketika ia perlahan berkata, keberuntungan kamu sangat baik untuk menemukan seorang kultivator dengan aura dewa kuno. Darahnya dan hubungan akal ilahi antara kalian berdua memungkinkan kamu untuk mengambil bentuk dengan darahnya untuk jangka waktu yang lama. Ini memungkinkan kamu untuk meninggalkan batasan negara setan langit. Suara tenang Bei Lou datang dari orang berdarah. Kami sudah terpisah terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, kita akan segera dihancurkan satu persatu. Setelah kita berfusi, kita akan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. Adapun 7 sisanya, aku akan melahap mereka semua satu persatu. Bayangan darah bergerak dan menyerbu ke arah bayangan iblis. Energi spiritual iblis yang tebal keluar dari bayangan darah. Energi spiritual iblis berubah menjadi api iblis yang menyelimuti daerah itu, membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di luar api, Wang Lin mengambil sebagian besar darahnya dan sekarang sangat lemah. Namun, mantra tombak bayangan iblis itu tidak berhenti, hanya berhenti sejenak oleh api iblis sebelum menyerbu Wang Lin. Tombak itu berlari ke arah Wang Lin. Energi pembantaian terkondensasi di jari Wang Lin dan dia menekannya ke ujung tombak tanpa ragu-ragu.
Kekuatan ledakan memasuki tangan Wang Lin dari tombak dan menghabiskan energi pembantaian di dalam dirinya seperti orang gila. Pada saat yang sama, energi pembantaian memasuki tombak dan mulai menghancurkannya. Ada serangkaian ledakan, membuatnya seperti petir bergema di antara Wang Lin dan iblis kuno. Ketika 1 juta untai energi pembantaian akan runtuh, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian menarik jarinya dan mundur beberapa kaki. Energi pembantaian di tangannya diberikan istirahat sejenak, sehingga kekuatannya yang tak berujung membengkak lagi, memungkinkannya untuk segera pulih sedikit. Jari Wang Lin meraih sekali lagi dan mendarat di tombak saat itu ditutup. Siklus ini berlanjut sampai Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Akhirnya, kekuatan tombak melemah dan akhirnya dihancurkan oleh seutas energi jahat dari Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat dan, karena kehilangan banyak darah, dia terengah-engah. Namun, alih-alih berhenti untuk beristirahat, dia dengan cepat bergegas pergi. Dia bergegas menuju lembah iblis di pusat ibu kota. Langkah pertama adalah memecahkan layar iblis sekitar ibu kota. Langkah kedua adalah mencapai 500 kaki dari iblis kuno untuk meminjam auranya untuk memanggil bayangan darah Beilou. Langkah ketiga adalah pergi ke tempat persembunyian iblis kuno dan mengambil item yang menjadi tempat roh iblis purba terperangkap. Wang Lin tidak berniat menyaksikan pertempuran antara dua iblis kuno di dalam kabut. Dia bergerak seperti sambaran petir dan memasuki tanah suci negara setan api, lembah setan. Lembah setan sangat sunyi. Di kedalaman lembah berdiri patung besar yang dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Sejumlah besar energi spiritual iblis naik ke langit menuju tubuh iblis kuno untuk membantunya melawan Beilou. Wang Lin mengambil langkah tetapi dengan cepat berhenti. Riak menyebar dari patung itu, dan ketika riak itu menyebar, energi spiritual iblis yang berasal dari patung itu berhenti naik ke langit. Energi spiritual iblis bergabung bersama untuk membentuk avatar iblis kuno dengan ukuran yang sama dengan Wang Lin. Setan kuno ini memiliki 2 tanduk dan melayang di udara. Helai energi spiritual iblis melayang di belakang avatar dan terhubung ke patung. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dengan mata yang memiliki cahaya iblis yang kaya. Wang Lin melihat ke arah iblis kuno, dan setelah merenung sedikit, dia mundur. Meskipun iblis kuno ini hanya avatar, itu juga sangat kuat. Wang Lin menghitung bahwa kecuali dia menggunakan energi pedang Ling Tianho, dia tidak akan bisa melawannya. Wang Lin, pecahkan patung itu dan bantu aku bergabung dengannya. Jika kamu melakukannya, kamu tidak perlu lagi membantu aku dalam masalah penggabungan dengan 7 setan kuno lainnya. Mengenai hal-hal yang aku janjikan kepada kamu, aku akan melakukannya segera setelah aku melebur. Apakah kamu tidak ingin pemahaman tentang warisan dari iblis kuno? Hancurkan patung itu, dan ketika aku melebur dengannya, aku akan mengambil akal ilahimu bersamaku. Hasilnya, kamu akan mendapatkan 2 warisan, yang akan sangat bermanfaat bagi kamu. Juga, aku telah membantu kamu berkali-kali dan hanya meminta ini sebagai balasannya. Wang Lin, bantu aku. Suara Beilou bergema di hati Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan mendesah. Semua manfaat yang Beilou janjikan, hanya fakta bahwa dia membantu Wang Lin melalui 2 situasi hidup dan mati sudah cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memindahkan salah satu mata Ling Tianho energi pedang ke jarinya. Cahaya emas dari energi pedang dilepaskan dan menerangi seluruh lembah iblis. Avatar iblis kuno yang terbuat dari energi spiritual iblis menjadi serius. Kemudian itu menggerakkan kedua tangan ini dan menarik di udara. Berbagai simbol iblis yang mengeluarkan energi spiritual iblis muncul di depannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu saat dia membuang energi pedang Ling Tianho. Pada saat ini, seluruh lembah iblis dipenuhi dengan energi pedang, dan energi spiritual setan runtuh di bawah energi pedang ini. Niat tirani dari energi pedang Ling Tianho meledak maju dan berubah menjadi badai yang menyapu lembah iblis. Bunyi bergerak datang dari energi pedang ketika badai menyapu daerah itu dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul pada energi pedang. Langit ditutupi dengan energi pedang, dan energi spiritual iblis dihancurkan oleh energi pedang. Simbol-simbol yang digambar oleh avatar iblis kuno bersinar terang. Ada petir tipis, hitam yang menghubungkan mereka bersama untuk membentuk jaring yang mencegah bentuk energi pedang Ling Tianho mendekat. Namun, iblis kuno negara setan api menggunakan mayoritas akal ilahi dalam pertempuran melawan Beilou, dan avatar yang dia tinggalkan di sini hanya setara dengan seorang kultivator ascendan tahap akhir. Jika Wang Lin tidak memiliki energi pedang Ling Tianho, itu akan menjadi pertempuran tanpa harapan. Namun, dengan energi pedang Ling Tianho, Wang Lin tak terbendung. Energi pedang menghambur ke depan dan melepaskan cahaya keemasan yang cerah. Saat energi pedang menyentuh simbol-simbol, semua simbol runtuh satu persatu. Energi pedang menembus simbol-simbol dan dibebankan langsung pada avatar iblis kuno.
Ekspresi iblis kuno berubah sangat dan kemudian berubah menjadi masa energi spiritual setan. Itu meledak keluar seperti orang gila dan mengelilingi energi pedang Ling Tianho. Himne pedang berasal dari energi spiritual iblis yang tebal. Wang Lin mengambil langkah, dan ketika dia mendarat, dia berada di depan patung itu. Tanpa ragu, Wang Lin menekankan tangan kanannya ke patung itu. Berhenti. Dua terdengar lebih keras daripada guntur tiba pada saat bersamaan. Satu dari langit dan satu dari kabut iblis menjebak energi pedang. Keduanya tiba hampir pada saat yang sama, dan mereka masing-masing seperti petir menderu pada saat yang sama. Tangan besar turun dari langit dan turun ke Wang Lin dengan kecepatan yang mengejutkan. Kabut iblis juga membentuk kepala iblis kuno yang bergegas ke arahnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin menyala dan energi spiritual celestial di tubuhnya diaktifkan. Pada saat tangan dan kepala menyerbu ke arahnya, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya mengalir ke dalam patung. Ada serentetan bunyi dan retakan pecah muncul di patung itu, kemudian sejumlah besar iblis energi spiritual keluar melalui celah-celah. Pada saat ini, energi pedang Ling Tianho keluar dari kabut iblis dan menembus kepala yang datang ke Wang Lin. Kemudian, dengan satu pemikiran dari Wang Lin, benda itu mendarat di atas patung. Terdengar keras dan patung itu benar-benar roboh. Pada saat itu runtuh, tangan datang ke Wang Lin menghilang, dan itu segera diikuti oleh raungan yang tidak mau dari langit. Tak lama setelah itu, ada suara mantra yang bertabrakan. Serangan Bei Lou dengan jelas membuatnya sehingga iblis kuno tidak dapat mengganggu Wang Lin. Patung itu runtuh dan sejumlah besar energi spiritual iblis melonjak keluar. Wang Lin melihat sepotong tulang tangan di dalam energi spiritual iblis yang tebal ini. Mata Wang Lin menyala, lalu tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih tulang ini. Saat dia menyentuh tulang itu, kekuatan yang tak terbayangkan langsung memasuki tubuhnya dan menubruk jiwa asalnya. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergetar dan kemudian dia tiba di ruang misterius. Tidak ada langit atau bumi, hanya kekosongan tanpa akhir. Meskipun ini adalah masalahnya, ada kekuatan misterius yang menyelimuti daerah itu. Ketika pikiran Wang Lin ada di sini, dia merasakan perasaan penyempurnaan yang terus meningkat. Serangkaian adegan muncul di kehampaan di depannya. Ini semua adalah adegan dari beberapa mantra yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Salah satu adegan adalah seorang anak lelaki yang sangat muda melambaikan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat batu besar. Mata anak laki-laki itu dipenuhi kegembiraan saat dia terus mengendalikan batu besar itu. Adegan itu bergetar dan runtuh. Kemudian anak laki-laki itu berjalan keluar dari tempat kejadian dan memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan duduk di samping Wang Lin. Namun, tangannya terus bergerak dan mantra tarik-menarik berputar di sekelilingnya. Adegan lainnya adalah pemuda yang tampak dingin dengan rambut panjang dan tergerai. Matanya tertutup, tetapi ketika dia membukanya, ada kilatan cahaya dingin. Niat membunuh yang tak terbayangkan muncul di matanya. Sebelum dia, para kultivator formasi inti yang tak terhitung jumlahnya memiliki inti mereka hancur satu demi satu sebelum mereka mati. Pemuda ini juga berjalan keluar dari tempat kejadian. Setelah melihat Wang Lin, dia duduk juga. Saat rambutnya mengalir di udara, ada kilatan niat membunuh Jiri Alm di tubuhnya. Ada juga adegan Wang Lin menggunakan jari maut, jari iblis, dan sungai neraka, dan Wang Lin menggunakan berbagai mantra semua berjalan keluar dan duduk. Selain ini, ada adegan lain yang mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu adalah Wang Lin yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki 1 juta untai energi pembantaian yang mengelilinginya, dan kemanapun dia pergi dipenuhi dengan kehancuran. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin dan menoleh untuk melihat Wang Lin. Matanya benar-benar kelabu. Semua Wang Lin dari berbagai adegan ini berjalan keluar, dan semuanya tersebar. Beberapa menutup mata dan berkultivasi. Beberapa menunjukkan mantra mereka, salah satu dari mereka benar-benar menggunakan mantra berhenti langit. Wang Lin sangat terkejut dengan adegan di depannya. Dia tidak terbiasa dengan adegan ini. Saat itu, ketika dia mengambil mantra dari Olser, dia melihat hal yang sama. Setiap Olser menggunakan mantra yang berbeda. Namun, Wang Lin segera sadar dari keterkejutannya, dan dia menyadari perbedaannya. Tokoh-tokoh di dalam pikiran Olser itu solid seolah-olah mereka adalah orang-orang nyata, jadi tidak mungkin untuk mengatakan perbedaannya. Namun, sosoknya sendiri berada di antara jasmani dan inkorporeal. Mereka tidak solid atau ilusi. Korporeal dan incorporeal. Mungkinkah? Mungkinkah ini mantra yang dibuat ketika seseorang mencapai puncak langkah pertama dan akan memasuki tahap ilusori in dan korporeal yang? Aku adalah bisa mengalami perubahan ini lebih awal karena pemahaman dari warisan iblis kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia hanya menebak-nebak tentang semua ini dan tidak memiliki cara untuk mengetahui kebenaran.
Tiba-tiba, angka-angka ini mulai memudar sampai tidak ada jejak yang tersisa. Yang memudar tercepat adalah Wang Lin berjubah abu-abu berlatih seni pembantaian surgawi. Pada saat itu, Wang Lin tiba-tiba melihat peluang, dan tubuhnya melayang ke depan. Dia menyatu dengan sosok berjubah abu-abu menggunakan Celestial Slaughter Art.